Ini akan saya ambil satu nanti ya teman-teman. Saya akan gabung ke kandang yang gabung dengan perkutut hasil dari ombyokan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dulur-dulurku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi teman-teman. Kali ini saya akan ngecek Ini pertama kita akan ngecek perkembangan. Ini hari ketiga perkutut ombyokan, dan juga nanti mau sedikit kita cek sambil ngobrol-ngobrol mengenai perkutut yang kita jodohkan ya teman-teman. Nah, ini sore hari ini sejalan dengan apa yang saya lakukan, ini disampaikan di kolom komentar Bang Fitlim ya, Bang Fitlim, untuk memberi kacang hijau 5 butir ya. Ini saya beri 5 butir pagi hari, siang hari, dan sore hari. Dan juga tadi di pagi harinya kita sambil loloskan vitamin ya. Kalau Abang Adi Harsono itu ngasih saran untuk diberi kencur ya, diberi kencur yang diparut, diulek atau diparut ini. Intinya selain diberi nutrisi, perkutut yang sedang sakit dari ombyokan semacam ini harus diberi semacam jamu ya, atau mungkin vitamin untuk mengembalikan stamina dia. Seperti itu kalau saya simpulkan. Jadi teman-teman yang pakai kencur bisa, kalau saya sendiri biar tidak nyampur sementara pakai biji kelor yang sudah biasa saya lakukan itu ya. Kebetulan karena banyak ya biji kelor di tempat saya, jadi saya pakainya biji kelor. Kalau kencur harus beli gitu. Jadi bisa disesuaikan saja lah teman-teman. Intinya ya dua itu, kita kasih nutrisi dengan diloloh, dan juga kita kasih jamu-jamuan atau mungkin vitamin yang bisa mengembalikan stamina dia. Dan ini hari ini alhamdulillah terpantau sudah sedikit agresif dia ya. Itu bisa kita lihatnya. Kemarin kalau ditangkap kan masih gampang sekali ya. Ini sudah sedikit agresif, bisa dicek teman-teman. Dan kalau untuk makan sendiri kayaknya masih belum. Kemarin Cak Anto ngasih solusi untuk dikasih asinan ya, tapi karena matuk saja masih belum bisa Cak. Jadi ini tetap saya kasih standby di kandangnya. Tapi sepertinya masih belum bisa, dia belum mau. Kita lihat saja, karena ini termasuk parah nih teman-teman. Kondisi si perkutut ini menurut saya terlalu parah ya, karena sama sekali berat badannya itu hampir tidak ada itu. Nah, kalau yang ini rezeki dan kabul ya, yang kita pasangkan sudah beberapa bulan ya, ini belum jadi. Dan kemarin terus saya menggali informasi. Di satu sisi memang kalau untuk perkutut yang dari alam itu tidak mudah, termasuk kemarin saya main ke tempat Mas Peci ya sebentar, tapi karena waktu yang tidak mencukupi akhirnya saya nggak bisa bawa video ya kemarin. Dan beliau curhat juga soal perkutut liar yang dijodohkan. Beliau itu juga belum jadi teman-teman. Dan dari pengalaman beberapa teman-teman yang lain, itu rata-rata curhatnya sama. Perkutut yang dari liar sudah berkali-kali terpantau kawin tapi belum jadi juga. Nah, akhirnya saya terus menggali informasi teman-teman. Ada beberapa informasi yang akhirnya saya himpun. Ketika kita ingin mengembangbiakan perkutut, kita harus juga tidak hanya concern ke si pejantannya, karena
indikatornya hanya bekur dan mengawini, itu kadang si betinanya itu melakukannya dengan ogah-ogahan gitu lah istilahnya, kayak gitu. Artinya yang birahinya bagus baru pejantannya. Maka dalam kasus yang terjadi di tempat saya dan mungkin di tempat teman-teman yang lain yang terpantau perkututnya sudah mau kawin tapi belum jadi, itu besar kemungkinan itu baru si pejantannya yang birahinya sudah mapan. Nah, sedangkan betinanya birahinya belum mapan, bisa jadi. Jadi kayak melakukannya terpaksa. Maka ini saya mengikuti saran dari hasil informasi saya itu, untuk si betinanya itu diberi nutrisi untuk merangsang birahinya. Tapi dari yang saya lakukan ini, saya memilih untuk yang dengan cara alami ya. Diberi pakan alami. Pakannya sama, yaitu kacang hijau teman-teman, loloh kacang hijau. Dan dari informasi yang ada itu katanya sih tidak masalah, walaupun misalkan dipegang seminggu berapa kali itu tidak masalah teman-teman. Jadi enggak, karena ada beberapa informasi yang mengatakan kalau perkutut yang sedang dikawinkan itu tidak boleh diganggu, nggak boleh dipegang-pegang kan gitu. Ada juga versi lain ternyata yang beliau itu, yang saya dapat, beliau juga peternak perkutut ya, dan berhasil. Itu tidak masalah, asalkan ya kita hati-hati saja, jangan sampai membuat si perkutut itu stres. Tentunya ini nanti kaitannya dengan kondisi perkutut kita ya. Kalau kondisi perkutut kita ini sudah terbiasa dengan aktivitas manusia kan gitu, terbiasa dengan aktivitas tangan kita yang mungkin ganti pakaian dan sebagainya, ini menurut informasi yang saya dapat katanya tidak masalah. Itu nanti akan bermasalah atau tidak, itu nanti kita buktikan saja teman-teman. Kita pantau saja eksperimen saya di 2 perkutut lokal yang dapat dari alamnya. Jadi sama sekali belum pernah dilahirkan dari alam, bukan dari kandang ternak. Ini sudah beberapa hari sampai numpuk. Kebetulan fokusnya burung yang sedang ini. Kemarin setelah saya menjumpai si waras itu kena cacing itu, saya coba untuk burung-burung yang lain saya cek concern. Fokus saya adalah mengamati kotoran dia ya, karena kotoran itu menjadi indikator yang paling mudah untuk mendeteksi apakah perkutut kita sedang baik-baik saja atau tidak. Jadi nanti intinya ini akan kita evaluasi ulang ya, yaitu dari pengkondisian si betinanya. Kalau si pejantannya termasuk yang saya jadikan untuk cover awal video saya itu kan bekurnya si ini ya, si kabul itu ya, dan itu tidak masalah teman-teman. Ini bisa kita buktikan ya, bahwa mereka berdua tidak terlalu masalah dengan aktivitas kita dari luar kandang deh. Nah, ini jenis pasangan yang seperti ini ya. Menurut informasi yang akan saya pakai ini nanti teorinya, tidak masalah misalkan kita betinanya tangkap di seminggu berapa kali untuk pemberian extra food yang berguna untuk ininya merangsang birahinya, itu nggak masalah. Dan ini untuk yang di kandang satunya, ini akan saya ambil satu nanti ya teman-teman. Saya akan gabung ke kandang yang gabung dengan perkutut hasil dari ombyokan itu 1 ekor. Ini ya sudah mulai kelihatan satu pasang tidurnya mulai berdekatan kan gitu. Oh ya, tadi kalau berkaitan dengan apakah benar-benar sudah berjodoh atau tidak, itu informasi yang ada di antara indikatornya kalau malam hari mereka tidur berbarengan itu. Ketika tidurnya juga berbarengan terus sering kawin, ini kemungkinan besar memang betul-betul sudah kedua-duanya punya birahi yang seimbang. Kalau kasusnya si Rezeki dan Kabul itu, mereka tidurnya masih misah teman-teman,
maka bisa jadi itu menjadi indikator bahwa baru si pejantannya saja yang punya birahi, sedangkan betinanya birahinya belum bisa mengimbangi birahi si pejantan tersebut. Akhirnya ya belum jadi gitu. Belum mau bertelur. Itu beberapa faktor sih, analisa mengevaluasi dari perkutut yang sedang saya coba ternak ini. Ya mudah-mudahan nanti bisa berhasil sehingga saya bisa menyampaikan secara detail termasuk kendala-kendala apa yang harus dihadapi ketika kita berkeinginan untuk menangkar atau menternak perkutut yang dari alam ya teman-teman. Nah, lagi-lagi saya ulang, perkutut yang dari alam. Karena kalau perkutut yang dari ternak itu nanti kasusnya akan berbeda. Termasuk kalau yang dari alam kita dapat dari usia pian, itu informasi yang ada itu jauh lebih mudah juga. Nah, sedangkan yang saya coba usaha untuk ternakan ini didapatnya sudah berusia dewasa dan dari alam. Itu ya mudah-mudahan nanti bisa berhasil ya, nanti dipantau saja. Ini saya kumpulkan pakan-pakan yang berserakan ini. Nanti jatahnya ayam ini ya, sudah bercampur dengan kotoran ya. Jadi ini ikut tipsnya Cak Anto nih, jatahnya ayam. Sebenarnya untuk nyiasati harus pakan wadahnya ya, bisa disiasati, ada wadah pakan yang memang didesain supaya tidak mudah berhamburan seperti ini. Karena ya kalau kita teman-teman mantau ketika saya ngasih pakan secara langsung itu ya, si kabul atau si waskita lure itu ya, dia karakter makannya itu padahal makan sudah ada banyak di tangan tapi masih diolah-alik ya gitu. Jadi ya kalau saya menyimpulkan si karakter bawaan, tetapi juga bisa jadi teman-teman kalau saya amati itu salah satu faktor penyebabnya itu laparnya belum maksimal. Kalau lapar maksimal itu saya kasih stik pernah si Untung ya, dia lapar sekali karena saya tinggal bepergian. Akhirnya saya pas pulang saya kasih pakan, saya kasih lewat telapak tangan seperti itu, tidak diceker-ceker enggak. Bisa jadi diceker-ceker itu karena laparnya belum maksimal. Oke teman-teman, itu tadi ya pengamatan kita untuk ngecek si perkutut ombyokan dan juga mengevaluasi kandang ternak ini ya, kandang ternak si keceki dan kabur. Dan ini ke depan proyeknya saya akan pisah satu, saya gabung dengan ombyokan yang satu karena yang sepasang sudah kelihatan mereka sering berjumbu itu ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita lihat saja, cek saja, mudah-mudahan bisa berhasil semua, baik yang di kambak kandang ini yang kabul rezeki maupun yang gasar kampil ini. Kalau yang ini perkututnya gasar kampil mudah-mudahan bisa, dan ini juga mudah-mudahan lekas bisa mau matok sendiri ya, tahu sendiri. Ini juga nanti akan menjadi salah satu misi saya teman-teman, insya Allah. Mudah-mudahan nanti saya akan bisa lebih rajin ngombyok. Kita cari perkutut-perkutut yang memang harus diselamatkan dari kandang ombyokan gitu ya. Ini adalah sampel satu, mudah-mudahan belajar dari satu ekor ini nanti kita bisa maksimal untuk menangani lebih banyak perkutut yang kiranya kurang sehat di ombyokan dan berpotensi akan mati gitu ya. Oke teman-teman, itu dulu video kali ini. Insya Allah kita berjumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.